Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan kemurahan Tuhan kita masih boleh berkumpul di tempat ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Untuk memulaikan ibadah kita pada sore hari ini, saja kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Segala limpah puji syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Allah Roh Kudus. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Karena kasih dan kemurahan-Mu Bapa, kami masih boleh ada di tempat ini. Kami mau datang memuji, mengagungkan akan kebesaran nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biarlah Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kami yang ada di tempat ini. Roh Kudus-Mu mengurapi setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini Bapa. Kami mau buka ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus Allah senantiasa bekerja. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bagi teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, biarlah Engkau memberkati mereka sehingga boleh tiba dengan penuh selamat di tempat ini. Sehingga bersama-sama dengan kami datang memuji, mengagungkan akan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Mari sama-sama kita yang siap bersorak untuk Tuhan, kita sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan. Apa kabarnya pada sore hari ini? Baik. Sekali lagi, apa kabarnya? Baik, luar biasa. Saya percaya kalau bersama dengan Tuhan kita akan senantiasa terus luar biasa. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saya jemput jemaat bangkit berdiri. Haleluya. Ku berseru layak, 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 layak.
Kau terhebat. Ku berseru kudus, 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 kudus Tuhan. Kau terhebat. Ku berseru layak, 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 layak Tuhan. Kau terhebat. Dahsyat dan kuat. Kau terhebat. Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan terkaya, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus
Allah yang kudus, kudus Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kudus Tuhan selama-lamanya. Kau yang ajaib Tuhan. Roh Kudus-Mu curahkan atas kami. Bawa kami lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, Kau ku sembah, Kau ku sembah selama-lamanya. Roh Kudus kuasai hati kami, Roh Kudus kuasai pikiran kami saat ini. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bawa kami lebih dekat padamu Tuhan. Masuk dalam rencana-Mu. Masuk dalam hadirat-Mu. Lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna.
jiwaku, kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna penuh kemuliaan. Roh yang kudus, Ini setiap seruan kami Tuhan. hatiku Menjawab jamalah jiwaku, kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna penuh kemuliaan. Roh yang kudus, hatiku jamalah jiwaku, kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna penuh kemuliaan, yang menuntun hidupku menjadi sempurna penuh kemuliaan, yang menuntun hidupku menjadi sempurna penuh kemuliaan, penuh kemuliaan, penuhi hidup kami, penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu, dengan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, penuhi kami saat ini, penuhi kami Roh Kudus. Haleluya, haleluya, ubahkan kami Tuhan. Allah yang besar, ajaib dan mulia. Hanya Kau yang layak kualukan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu
yang layak disembah, Kau yang layak dipuji, ditinggikan selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang mulia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu. Engkau Allah yang besar dalam kehidupan kami. Engkau mulia Tuhan. Yesus besar di dalam hidup kami. Lebih besar dari setiap persoalan, lebih besar dari setiap dosa kami. Tuhan, Engkau sudah disalibkan dan mematikan setiap dosa dan kutuk atas kami. Dan biarlah hari ini kami hidup dalam kebebasan. Hari ini Engkau dipanggil untuk merdeka. Hari ini Engkau dipanggil untuk bebas. Hari ini Engkau dipanggil untuk lepas dari setiap pergumulan, dari setiap masalah. Dan biarlah hari ini kenakanlah Kristus di dalam hidupmu. Sehingga Engkau berkemenangan demi berkemenangan. Tuhan berfirman atas kami semua pada malam hari ini. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Kami mengizinkan Roh Kudus bekerja. Mengubahkan, menjamah setiap hati kami yang ada di tempat ini, bahkan saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah melalui live streaming. Tuhan menjamah-Mu dan Tuhan memberkati-Mu, Tuhan mengubah-Mu. Berfirman atas kami Tuhan, di dalam nama Yesus berikan kami hati yang baru, agar benih firman ini tertanam baik di hati kami. Di dalam nama Yesus semua kita berkata, amin. Oke, jemaat Tuhan silakan duduk. Tolong semua HP-nya di silent. Shalom. Oke. Salam karis, salam kasih karunia. Tuhan memberkati Anda, Tuhan memberkati kita semua. Hari ini tema firman Tuhan yang saya akan berikan ini akan berseri sampai minggu depan. Jadi ini seri pertama, saya akan bahas tentang warisan. Saudara, ketika kita berbicara dan mendengar kata warisan, apa yang muncul di dalam pikiranmu? Tanah, berapa hektar? 1 hektar, warisan, sawah, uang, rumah, mobil, itu kan warisan. Tapi saudara, ada satu warisan yang banyak sekali orang lupakan. Dan mereka menganggap itu sepele. Kamu sampaikan bahwa harta dunia itu habisnya di dunia. Harta bisa membawa engkau keliling dunia, tapi harta tidak bisa bawa ke surga. Hari ini kita bahas tentang warisan, dan warisan yang terpenting dan yang sangat baik untuk Anda berikan kepada anak-anak Anda kelak, yaitu karakter. Kita lihat satu video singkat ini mengenai sebuah warisan. Baik video ini.
melihat dan anak melakukan. Itu warisan. Saudara, jangan berpikir bahwa Anda akan bahagia dengan warisan harta. Tidak. Justru banyak karena harta, warisan, orang saling membunuh. Banyak gara-gara warisan, anak tidak bisa menghormati orang tua. Warisan yang kekal yang akan Anda bawa dan menuntun Anda kepada kebenaran, karakter. Katakan pada dirimu, karakter. Belum kompak semua. Katakan 3, 2, 1. Saudara, gaya hidup di hadapan Allah, gaya hidup yang benar, karaktermu akan menentukan pencapaianmu di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Engkau bisa cerdas, kalau karaktermu buruk, engkau tidak dipakai. Engkau bisa punya talenta yang luar biasa dalam pelayanan, kalau karaktermu bobrok, engkau tidak dipakai di hadapan Allah dalam pelayanan. Walaupun engkau cerdas, engkau pintar dalam berbagai banyak hal, kalau karaktermu bobrok, rusak, engkau tidak dipakai dalam perusahaan. Tuhan dan manusia mencari karakter yang unggul. Dan karakter unggul itu akan diturunkan dari generasi sampai kepada generasi. Tapi sayang, generasi kita, karakter hampir semua bobrok. Saudara, hanya karaktermu yang akan membawa engkau kepada kekekalan. Kamu tidak bawa motor ke surga, di surga tidak perlu bawa motor. Tapi karaktermu hari ini, kau bawa ke surga. Tapi kalau karaktermu bobrok, kau pergi ke neraka. Kita lihat satu kisah di dalam Alkitab mengenai sebuah warisan dari orang tua terhadap anak-anaknya. 1 Raja-Raja pasal 15 ayat 1 dan 3. 1 Raja-Raja 15 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Yang sudah dapat katakan amin. Saya ulangi, 1 Raja-Raja pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Dalam tahun ke-18 zaman Raja Yerobeam bin Nebat menjadi rajalah Abiam atas Yehuda. 3 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Maaka, anak Abisalom. Abiam hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya, dan ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud moyangnya. Abiam ini generasi ketiga dari Raja Daud. Daud melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Hanya perkara Betsheba dan Uria, dia berdosa di situ. Tetapi ketika Nabi Nathan datang dan menegur Daud, Daud bertobat dan Daud menerima pengampunan dari Allah. Dan akhir hidup Daud pun bagus. Daud melahirkan Salomo. Salomo hidup berkenan di hadapan Allah. Salomo raja sebelum dan sesudah dia, tidak ada raja yang penuh hikmat seperti Salomo. Dan kekayaan yang melebihi raja-raja dunia. Tetapi di akhir hidupnya, Salomo hidup tidak berkenan di hadapan Allah. Kenapa? Tuhan sudah berfirman, kamu jangan nikah dengan orang yang tidak takut akan Tuhan. Salomo punya istri banyak. Dan di antara semua istrinya itu adalah orang-orang bukan bangsa Israel. Dia mengawini orang Moab, Ammon, Mesir. Orang-orang yang di sekitar orang Israel. Dan istri-istri inilah yang membuat hati Absalom condong kepada berhala. Kalau kita baca kisahnya, Raja Salomo, di akhir hidupnya Salomo itu sudah tidak hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dia jatuh di dalam penyembahan berhala. Salomo mati, lahirlah anaknya yang namanya Rehabeam. Rehabeam inilah yang menjadi raja menggantikan Salomo. Itu di 1 Raja-Raja 14 ayat 21, itu riwayat Rehabeam. Dan Rehabeam tidak mewarisi karakter Daud.
Rehabeam mewarisi karakter Salomo. Rehabeam hidup dalam penyembahan berhala, mengakibatkan semua orang Israel jatuh di dalam dosa penyembahan berhala, perzinahan, semua dosa. Rehabeam mati, lahirlah anaknya menggantikan dia yang namanya Raja Abiam. Dikatakan di sini ayat 3, Abiam hidup dalam segala dosa ayahnya. Jadi apa yang pernah dilakukan Rehabeam, Abiam tiru. Tidak apa-apa itu. Siapa yang ajar Abiam melakukan dosa? Tidak ada. Saudara, siapa yang ajar kamu berbuat dosa? Tidak ada yang ajar manusia berbuat dosa. Tetapi apa yang manusia lihat, itu yang dia lakukan. Seperti video tadi. Anak meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Anak melihat dan anak melakukan. Jadi bukan cuma dosa Rehabeam yang ditiru oleh Abiam, tetapi semua karakternya. Kejahatan dan dosa-dosa Rehabeam itu turun kepada Abiam anaknya. Jadi terus dikatakan seperti ini. Di ayatnya yang ketiga bagian B dikatakan, dan ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud moyangnya. Dia tidak sepenuh hati berpaut. Hatinya tidak sepenuh hati mencintai Allah. Dia meniru gaya siapa? Bukan gayanya Rehabeam yang dia tiru. Kalau Rehabeam sepenuh hati dia tidak cinta dengan Tuhan. Tetapi Abiam, dia masih cinta Tuhan, tapi di satu sisi dia cinta dengan berhala. Siapa yang dia tiru? Salomo. Salomo yang dia tiru. Kakeknya. Itu ada di ayatnya, di 1 Raja-Raja 1 Raja-Raja 11. Ayatnya yang keempat, dikatakan demikian firman Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Sama kan? Bahasa firman Tuhan ini sama. Abiam tidak sepenuh hati berpaut kepada Allah seperti moyangnya Daud. Salomo tidak sepenuh hati berpaut kepada Allahnya seperti Daud papanya. Saudara, hari ini kau mewarisi karakter siapa? Kristus? Papamu? Mamamu? Nenekmu? Kakekmu? Atau moyangmu? Saudara, gaya hidup kita itu mencerminkan siapa orang tua kita. Perlu lahir baru. Biar itu tinggalkan, maka kita mengenakan Kristus sebagai karakter yang baru. Tidak sepenuh hati berpaut kepada Allah, artinya Abiam itu masih menyembah Allah. Dia pergi ke bait Allah di Yerusalem, masih. Dia masih ke gereja, seperti kita hari ini masih ke gereja. Senin sampai Sabtu kita tidak di gereja. Kita hidup di dalam dosa. Hati kita tidak sepenuhnya untuk Tuhan. Dan itu jahat di mata Tuhan, saudara. Jahat sekali. Itu ibaratnya kita sedang selingkuh. Kita pacaran, saya pacaran dengan dia. Hari Minggu, hari Senin saya pacaran dengan dia. Hari Sabtu saya dengan dia. Firman Tuhan katakan orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang hidupnya. Kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kalau Allah ya Allah. Kalau kepada setan ya kepada setan. Kitab Wahyu mencatat di akhir zaman orang jahat akan semakin jahat. Dan orang benar hiduplah di dalam kebenaran. Kalau mau jahat ya jahat, saudara. Kalau mau sekali Tuhan ya Tuhan. Jangan kiri Tuhan, kanan setan. Tidak bisa, kita akan pincang. Orang Kristen kan seperti itu. Tidak semua, tapi ada yang seperti itu, saudara. Saudara harus sadar bahwa karakter-karakter buruk yang mungkin masih ada di dalam diri kita, itu adalah gambaran dari generasi kita, leluhur kita. Contoh, ya kan?
Papa merokok, papa mabuk. Anak enggak usah diajar dengan merokok. Dengan sendirinya dia pasti merokok. Siapa dia lihat? Papanya. Oh, papa saya tidak merokok kok. Oke, papa mau bersih. Nenekku merokok. Betul tidak? Mama papa suka selingkuh, contoh. Jangan kaget, anaknya besar nikah atau pacaran suka selingkuh. Siapa yang dia ikut? Mama papanya. Dosa itu turun, saudara. Kutuk generasi itu ada. Bisa bingung juga kenapa saya seperti ini. Buah kalau busuk, masalah itu di akar. Akarnya rusak. Bukan pohonnya. Perbaiki akarnya, pupuk kembali. Gemburkan tanahnya. Maka buahnya akan bagus. Ada orang tua yang sibuk kerja. Kerja, tiap hari kerja. Bukan berarti tidak boleh kerja loh. Dia kerja, istrinya diabaikan, anak-anaknya diabaikan. Ibadah diabaikan. Jangan kaget anak-anaknya pun akan giat bekerja dan mengabaikan semua. Siapa yang dia ikut? Orang tua. Orang tua yang dia ikut. Mama cerewet, jangan kaget anaknya cerewet. Siapa yang dia ikut? Mamanya. Kan mamanya cerewet. Oh sudah dari sononya. Bukan seperti itu. Jangan bilang sudah dari sononya, dirubah. Amin saudara-saudara, rubah. Jangan terlalu sibuk dengan mengurusi penghidupanmu sampai kau lupa siapa yang memberi engkau hidup. Saudara, warisan yang kekal yang akan kita tinggalkan untuk anak cucu kita, karakter. Karakter kita. Karakter kita akan menentukan pencapaian kita di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Kalau ada yang tidak setuju dengan hal ini, saya tidak masalah. Tapi ini fakta. Kenapa kamu mabuk? Papamu tukang mabuk kok. Oh tidak, Tuhan Yesus sudah tanggung semua dosa dan kutuk di kayu salib. Benar, sudah ditanggung. Tapi tidak serta-merta itu bebas loh. Tuhan tanggung dosa kita sekaligus dengan kutuk-kutuk dosa di kayu salib tidak menjadikan kamu Kristen dan serta-merta engkau bebas dari dosa. Kalau memang demikian kenapa masih banyak orang Kristen yang berdosa? Artinya kutuk dan dosa masih ada. Jangan kamu berpikir jadi orang Kristen itu enak loh. Bebas kita mau buat apa saja. Ada Yesus kok ditanggung di kayu salib. Kalau kita tidak secara pribadi datang kepada Tuhan, mengaku dosa dan menerima pengampunan dan kebebasan, kita tidak bisa bebas, saudara. Tidak bisa bebas kita. Dan masalah iman itu tidak bisa diwakili mama papa. Ingat, iman tidak diwakili oleh orang tua. Iman tidak bisa diwakili oleh kakak adik kita. Tidak bisa. Engkau harus secara pribadi datang kepada Yesus, mengaku semua dosa-dosamu dan hidup di dalam kebenaran. Itu yang Tuhan mau. Jadi jangan pikir Tuhan Yesus sudah tanggung di kayu salib. Kalau Yesus sudah ditanggung semua dosa di kayu salib, kenapa ngoni masih buat dosa? Kan pertanyaan seperti itu. Kita main logika lah dulu. Main logika. Kalau memang betul, kenapa masih orang berbuat dosa? Artinya dosamu belum ditanggung, bro. Dosamu masih ada dengan dirimu sendiri. Buktinya kamu masih lakukan. Kau datang kepada Yesus, minta ampun. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam pola-pola kerajaan Allah. Maka dosamu selesai. Saya beriman, iman butuh tindakan. Iman tidak bisanya kita ucapkan di mulut, saya percaya. Tapi kau tidak pernah mau memberikan hidupmu, mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Itu bukan percaya. Itu bukan iman. Itu hanya perasaan. Oh saya rasa saya sudah percaya. Iya kau rasa. Memang rasanya apa? Strawberry? Rasa mangga? Iman tidak pakai rasa-rasa. Iman butuh tindakan yang nyata. Saudara, Tuhan Yesus mau membuat sesuatu yang baru. Ketika kalau hari ini engkau dengar firman Tuhan ini.
Artinya engkau mewakili generasimu untuk menghapuskan setiap karakter dosa yang buruk dari leluhurmu. Untuk apa? Supaya karakter Kristus yang ada pada dirimu hari ini itu turun kepada anakmu, kepada cucumu, kepada cicitmu, dan engkau hidup berkenan dari generasi satu ke generasi yang lain. Makanya kenapa engkau dengar firman ini? Nah, kita lihat lagi kisah selanjutnya dari Abiam ini. Saya bacakan di ayatnya yang ke-8, dikatakan firman Tuhan begini. Kemudian Abiam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Artinya Abiam mati. Selesai dia. Masa jabatannya hanya 3 tahun. Dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Asa anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ada anaknya yang menggantikan dia. Kita lihat anaknya ini mewarisi karakter siapa? Ayat 9. Dalam tahun ke-20 zaman Yerobeam, Raja Israel, Asa menjadi raja atas Yehuda. 41 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nah, dia lebih lama daripada dia punya papa. 41, kalau papanya cuma 3 tahun. Singkat sekali. Nama neneknya yang perempuan ialah Maakah, anak Abisalom. Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud, bapa leluhurnya. Wah, luar biasa. Asa tidak mewarisi karakter Abiam, papanya dan Rehabeam, dan kakeknya, buyutnya, Salomo. Kok bisa seperti itu? Katanya dosa dan karakter itu turun kepada anak kita. Katanya dosa itu bisa turun kepada generasi kita. Tetapi kenapa Asa tidak mewarisi karakternya Abiam, papanya? Kenapa? Dikatakan seperti ini. Dia melakukan hidup benar di mata Tuhan seperti Daud. Ternyata dia memilih untuk mewarisi karakter Daud dibandingkan karakter Salomo, Rehabeam, dan Abiam. Kenapa bisa seperti itu? Asa hidup, Daud sudah tidak ada. Tapi kenapa karakter Daud, hidup Daud bisa diwarisi oleh Asa, anak Abiam, cicit dari Daud. Kenapa bisa seperti itu? Dia tahu dari mana kehidupan Daud. Saya mencoba untuk prediksi bahwa Asa itu membaca kitab Taurat Musa. Asa membaca kitab raja-raja Israel dan mendengar cerita dari tua-tua Israel, tua-tua Yehuda, bahwa di Israel pernah ada raja yang hebat, raja yang hidup takut akan Tuhan, raja yang diberkati, dan Israel pernah menjadi kerajaan yang kokoh di zamannya. Dan Asa memilih untuk hidup seperti Daud. Ingat, Tuhan memberikan engkau kebebasan untuk hidup, tapi jangan sampai kebablasan. Tuhan memberikan engkau kebebasan untuk engkau mau pilih siapa? Karakter papamu? Atau engkau mau ikut karakter Kristus? Silakan. Kalau kita lihat perjalanan Asa, dari keturunan Asa Tuhan membersihkan semuanya. Asa, anaknya dan cucunya hidup benar sampai di zaman Yosafat. Tapi setelah Yosafat terjadi lagi dosa. Nanti kita bahas di minggu depan itu, kenapa bisa seperti itu. Asa mewarisi Daud, bapak leluhurnya, itu luar biasa. Di generasi Asa masih ada orang yang hidup benar. Saudara, hari ini engkau hidup benar, karaktermu diubahkan menjadi karakter Kristus. Ingat, anak-anakmu tidak akan mewarisi karakter nenek moyangmu. Dia akan mewarisi karaktermu, karakter ilahi. Asalkan hari ini engkau ambil keputusan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi saudara-saudara, coba kita perhatikan bahwa hampir semua orang mewarisi karakter buruk dari orang tuanya. Hampir semua, sekalipun tidak semua, tapi hampir semua. Saya juga seperti itu. Saya kalau tidak kenal Tuhan, mungkin saya ini sudah jadi gembel. Kalau saya tidak kenal Tuhan, saya tidak tahu hidup ini seperti apa hari ini. Mungkin saya jadi tukang parkir. Mungkin saya habis dihajar orang karena saya dulu jahat, suka berkelahi. Mungkin saya sudah ditikam orang, untung saya kenal Tuhan. Saya cerita dengan istri saya, kita lewat jalan-jalan. Saya ngomong, "Mah, puji Tuhan, saya bersyukur bisa kenal Tuhan. Kalau tidak mungkin saya bisa jadi salah satu tukang parkir di sana." Kenapa? Karena teman-temanku semua yang parkir di sana.
saya bisa seperti jadi mereka? Hampir semua orang mewarisi dosa nenek moyang mereka. Yesus disalibkan, menanggung dosa dan kutuk-kutuknya. Saya ulangi lagi, itu tidak serta-merta membebaskan engkau. Engkau harus datang dulu di kaki Tuhan minta ampun, baru engkau bisa bebas dari dosa. Mamaku kan sudah doakan, dosa tidak bisa diwakili. Pengampunan tidak bisa diwakili. Engkau harus datang secara pribadi. Yesus memberikan jalan keluar dengan cara dia disalib untuk mengampuni dosa, asalkan engkau datang, maka engkau akan diampuni. Yesus memberikan hidup yang baru, bukan cuma hidup yang baru, serta dengan karakter-karakter yang baru. Itu yang Tuhan berikan kepada kita. Kita baca dulu Roma 13 ayatnya yang ke-14. Akan baca bersama-sama ini. Roma pasal 13. Ayatnya yang ke-14. Oke, sudah dapat jemaat Tuhan? Oke, kita baca sama-sama 3, 2, 1. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan. Dikatakan kenakanlah Kristus. Mau kata kenakan? Seperti hari ini kau pakai baju. Pakai Kristus di tubuhmu. Artinya kita tidak tiru karakter Tuhan. Kita tidak tiru. Kalau kita coba tiru karakter Tuhan, kita sampai seumur hidup kita tidak akan pernah bisa. Tetapi kita harus pakai dia di dalam hidup kita. Seperti baju. Maka baju itu akan fleksibel. Entah kita gendut, entah kita kurus. Baju yang slim fit. Kita harus pakai Yesus dalam hidup kita. Maka kita tidak meniru apa yang dilakukan Tuhan. Tetapi memang betul-betul karakternya itu menempel. Kita melekat. Yohanes pasal 15. Kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kita menjadi satu seperti Tuhan. Satu dengan Tuhan. Jadi kita tidak tiru-tiru Tuhan. Kamu kalau tiru kayak teman kamu, tidak akan pernah sama. Karena kamu bukan dia. Dan dia bukan kamu. Kita tidak bisa tiru Yesus. Tapi kita harus pakai dia. Kita mengenakan baju. Dia di dalam kita dan kita di dalam dia. Sebagai perlengkapan senjata terang. Janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginanmu. Saya bacakan di dalam terjemahan sederhananya Roma 13 ayat 14 ini. Demikian seperti ini firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kristus yang menentukan apa yang harus kalian lakukan. Jadi Tuhan yang menentukan. Dan janganlah menuruti tabiat manusia yang berdosa untuk memuaskan hawa nafsumu. Jangan ikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang berdosa, saudara. Warisan itu ada dua. Yang pertama itu dari generasi kita. Yang kedua itu dari lingkungan kita. Yesus Kristus teladan kita. Jangan kau teladani orang yang tidak takut akan Tuhan. Kau jadi sesatnya. Jadi kalau kita punya karakter Kristus, itu akan menuntut kita kepada hidup yang namanya hidup saleh. Ibadah kita benar, penyembahan kita benar. Kenapa? Karena ada karakter Kristus di situ. Bagaimana caranya? Baca firman Tuhan setiap hari. Habis baca lupa. Lakukan apa yang kau baca hari itu. Pelan-pelan, satu demi satu, karakter-karakter yang buruk itu akan hilang. Hari ini hilang, besok masih ada. Baca lagi, hilang satu, dicabut lagi satu, cabut satu, cabut satu. Sampai semua itu menjadi seperti Kristus. Makanya kenapa kita harus baca Alkitab? Kita percaya, tapi kita tidak baca Alkitab, itu tidak percaya. Itu perasaan kita. Kalau kita percaya,
Oh, saya sudah diselamatkan. Buktikan bahwa engkau sudah diselamatkan. Tidak bisa. Orang kan bingung. Apa buktinya? Hiduplah seperti orang yang sudah diselamatkan. Efesus 5 ayat 15. Efesus 5 ayatnya yang ke-15. Oke, teman Tuhan kita baca sama-sama lagi ayat ini. Oke, 3, 2, 1. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jangan hidup seperti orang berdosa. Orang bebal itu kalau dikasih tahu itu kepala batu. Orang bebal kalau dikasih tahu itu enggak pernah mau dengar itu bebal. Itu bebal. Dia tahu firman, tapi enggak dia lakukan itu. Tapi kita jangan hidup seperti, tapi dikatakan begini. Perhatikan dengan seksama. Perhatikan dengan teliti. Perhatikan dengan jeli. Apa yang diperhatikan? Bagaimana kamu hidup. Perhatikan caramu hidup. Jangan perhatikan orang lain. Perhatikan hidupmu. Karena cara hidupmu akan menentukan hidupmu besok. Cara hidupmu hari ini itu akan ditiru oleh anak-anakmu ketika engkau punya anak. Setelah engkau nikah nanti. Karaktermu hari ini, cara hidup ini akan ditiru oleh temanmu. Jadi bukan cuma anak kita yang tiru, teman kita juga tiru. Teman kita tidak takut akan Tuhan, kita tidak takut akan Tuhan, dia tiru gaya kita. Kamu lihat video-video TikTok yang goyang-goyang, mamanya goyang-goyang-goyang. Anaknya tanpa diajar goyang juga, kenapa? Dia ikut mamanya. Ya kan? Banyak orang seperti itu sekarang. Dari mana anak kecil bisa main TikTok? Saya naik motor di jalan, ada anak kecil mungkin umur-umur 5 tahun kayaknya itu. Laki-laki perempuan. Goyang-goyang di jalan, taruh HP, duh, duh. Siapa yang mereka ikut? Mamanya tuh main TikTok. Ya kan? Anak kecil umur 6 tahun sudah merokok, ikut siapa? Ikut papanya. Makanya perhatikan bagaimana kita hidup, saudara. Saya memperhatikan hidupku, kamu memperhatikan hidup kamu masing-masing. Saya bilang dengan istri, untung juga kita ini belum punya anak. Kok untung? Kita perbaiki dulu karakter kita masing-masing. Sebelum anak kita lahir. Jangan sampai kita masih kepala batu, lahir kepala besi. Lebih parah nanti. Bisa gawat, saudara. Jangan berpikir nikah itu hanya untuk berhubungan biologis. Bukan. Kita sedang akan melahirkan anak-anak keturunan ilahi. Kata malaikat, saya lupa di mana ayatnya itu. Bisa carikan. Ketika kita menikah, kita akan melahirkan anak-anak yang keturunan ilahi. Bagaimana caranya anak-anak keturunan ilahi? Kalau kita hidup tidak benar di hadapan Tuhan, anak-anak haram yang lain. Kenapa ada seorang anak perempuan hamil di luar nikah? Kemungkinan besar dia lahir juga dari mama papanya belum nikah, dia lahir. Dia tiru siapa? Dia tiru keturunannya. Kita kalau tidak perhatikan hidup kita, saudara, kita akan melahirkan generasi yang bebal. Makanya perhatikan hidupmu. Hiduplah takut akan Tuhan, saudara. Warisilah kebenaran. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, anak-anak kita akan melihat, ih papaku pelayanan nih. Saya pernah lihat hamba Tuhan datang ke tempat ini untuk kami doakan. Orang bapak, dia bawa anaknya. Dia bawa anaknya. Biasa kalau kita pelayanan, datang untuk maksudnya dua pelayanan pelepasan, dia tidak pernah bawa anaknya. Tapi kok tiba-tiba ada anaknya. Kami sedang doa penyembahan untuk doakan itu seorang bapak, anaknya sementara main game saja. Main game.
tahu mau ngapain. Tapi tiba-tiba begitu manifestasi Roh Kudus, itu anak langsung lepas sapinya dan dia, kenapa ini orang? Dia perhatikan bagaimana cara papanya mendoakan. Dia perhatikan bagaimana kami menyembah Tuhan. Saudara, kalau anak kecil tidak melihat hidupmu, anakmu nanti tidak lihat hidupmu, bagaimana engkau pelayanan, bagaimana dia mau hidup takut akan Tuhan? Tidak bisa saudara, mustahil itu. Kalau kamu tidak rajin ibadah mulai dari sekarang, baca firman, bagaimana anak-anakmu mau baca firman? Kan seperti itu. Anak itu melihat dan anak itu melakukan. Kamu di rumah baca firman, begitu nanti kamu punya anak, anakmu akan lihat, oh ternyata bapakku jam 7 malam dia sudah baca Alkitab. Jam 5 atau jam 6 pagi dia sudah bangun doa. Dan anak mendengar, oh papaku suka berdoa pagi-pagi. Oh papaku suka tidur pagi-pagi. Oh mamaku. Bagaimana kita akan melahirkan generasi yang takut akan Tuhan? Kalau dari sekarang kita tidak perhatikan hidup kita, saudara. Ya? Kita lihat artis nikah, pengen seperti itu. Nggak bisa. Nggak bisa kita seperti mereka. Ibadah saja bolong-bolong. Begitu saudara. Kita mau lihat orang yang diberkati Tuhan. Masuk TV, kita lihat keren, diberkati itu Pastor Gilbert. Nggak bisa. Mereka datang ibadah sama-sama. Bukan sendiri-sendiri. Mereka berjalan berdua, nyanyi lagu rohani. Ya kan? Lihat kan? Mereka buat video singkat, mereka nyanyi di mobil. Itu yang harus ditiru. Memang berdua itu lebih baik daripada sendiri. Harus berdua, tapi kalau berdua juga tidak takut akan Tuhan, rugi bersama-sama. Sudah ulang-ulang saya sampaikan seperti itu. Jadi, saudara-saudara, warisilah karakter Kristus. Pakai dia, kenakan dia. Bangun hubungan dengan Tuhan. Bangun, saudara. Karena apa yang kau lakukan hari ini, itu akan menentukan hari esok, lusa, dan selanjutnya. Kita lihat akhir hidup dari Asa. Dan apa yang dia lakukan untuk Tuhan. Kita kembali ke kitab. Kita lihat apa yang Asa lakukan. Jadi orang yang hidup takut akan Tuhan itu ada buahnya loh. Ada tindakan iman di situ. Ayatnya yang ke-12. Kita mulai baca dari ayat itu. Saya akan bacakan untuk jemaat Tuhan. Ia menyingkirkan pelacuran bakti dari negeri itu. Ternyata di Yehuda itu ada pelacur bakti loh. Ini itu pelacur yang terang-terangan. Dari situ, depan kota, di lapangan, pelacur bakti di mana-mana. Dia singkirkan roh kenajisan dari mana? Dari kotanya, dari negaranya. Singkirkan roh kenajisan, karena roh kenajisan itu bisa transfer. Kemudian, dan menjauhkan segala berhala yang dibuat oleh nenek moyangnya. Siapa nenek moyangnya? Salomo. Banyak loh berhala. Berapa istrinya Salomo? Berapa juga seperti itu patung-patung berhala. Karena masing-masing perempuan dari negara yang berbeda dan punya Allah yang berbeda. Jadi kamu nikah jangan dengan yang punya Allah berbeda juga. Nanti satu ke gereja, satu ke tempat lain. Pergi ibadah. Nanti anakmu tergantung lagi dia mau ikut ini. Kalau mamanya kuat berdoa, ikut mamanya. Kalau papanya, mamanya tidak kuat berdoa, anaknya ikut papanya, dan takut Tuhan. Lanjut. Ia menyingkirkan pelacuran bakti dari negeri itu dan menjauhkan segala berhala yang dibuat oleh nenek moyangnya. Bahkan ia memecat Maaka, neneknya dari pangkat ibu suri, karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu dan membakarnya di lembah Kidron. Saudara, berani pecat mamamu? Jadi mama. Dia memecat neneknya dari pangkat ibu suri. Berani loh dia pecat. Nenek
Gara-gara kau Israel berdosa, turun dari pangkatmu. Di dapur saja pemasak. Jangan ikut-ikut memerintah Yehuda, nanti orang berdosa. Saudara, kita tidak bisa ikut Tuhan sepenuh hati kalau kita tidak memecat setiap berhala dalam diri kita. Kita tidak bisa ikut Tuhan dengan segenap hati kita on fire kalau masih ada berhala-berhala di dalam dirimu. Tidak bisa. Kau tidak akan pernah bisa cinta Tuhan sepenuhnya kalau masih ada berhala di dalam dirimu. Berhala itu bukan cuma berbicara tentang patung. Apa yang kau cintai lebih daripada Tuhan, itu berhala. Pecat dia, singkirkan dia dalam hidupmu, robohkan, hancurkan kalau perlu. Supaya kau bisa hidup sepenuhnya untuk Tuhan. Ya hebat. Tadi ayat 14 dikatakan begini. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan, namun asa berpaut kepada Tuhan dengan segenap hatinya sepanjang umurnya. Engkau bisa mencintai Tuhan sepanjang umurmu, singkirkan berhala dari hidupmu. Singkirkan raja-raja palsu dari hidupmu. Apa yang bisa menjerat engkau jatuh dalam dosa, tinggalkan. Jika tidak, satu saat engkau akan jatuh. Salomo, akhir hidupnya baru dia jatuh. Bukan di umur mudanya dia jatuh. Di umur mudanya dia on fire dengan Tuhan. Tapi di saat umurnya menua, dia jatuh. Engkau hari ini bisa on fire melayani Tuhan. Tetapi kalau masih ada jerat berhala dalam dirimu, tunggu saja. Kau pasti jatuh. Saya tidak doakan. Saya bukan, doakan. Bukan, saya tidak doakan yang tidak bagus. Tetapi ini peringatan. Kalau masih ada berhala dalam dirimu, perhatikan saja. Satu saat engkau akan jatuh. Engkau akan kehilangan Tuhan. Kita tidak bisa cinta Tuhan sepenuhnya kalau hati kita masih mendua. Ikuti apa yang dilakukan Raja Asa. Dia robohkan, dia singkirkan, dia pecat. Apa yang dipecat? Ibu suri. Bayangkan, ibu suri dipecat. Singkirkan saudara. Maka dengan demikian kita bisa cinta Tuhan sepenuh hati kita. Kita bisa melayani Tuhan sepanjang umur kita. Kita hidup berkenan dan kita mewarisi karakter-karakter Kristus. Mari jemaat Tuhan, saya undang semua bangkit berdiri, saya akan berdoa untuk saudara. Kita akan lanjut lagi minggu depan, sesi kedua. Kita satu dalam doa. Bapak, aku berdoa untuk jemaatmu, Tuhan berikan power kepada mereka, Tuhan berikan engkau kekuatan untuk merobohkan, menyingkirkan setiap berhala-berhala palsu di dalam dirimu. Tuhan memberikan engkau kekuatan supaya engkau bebas dari setiap belenggu-belenggu dosa, karakter-karakter, bahkan kutuk-kutuk nenek moyang. Hari ini di dalam nama Yesus aku berdoa itu dibebaskan dan dihancurkan dalam nama Yesus. Hari ini kenakanlah Kristus di dalam dirimu. Hiduplah takut akan Tuhan. Hiduplah dalam pola-pola kerajaan Allah. Maka engkau akan hidup berkemenangan. Tuhan berikan mereka hikmat untuk melakukan apa yang kau kehendaki dalam kehidupan mereka. Terpujilah Tuhan yang sudah berfirman atas kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Oke jemaat Tuhan, silakan duduk. Saya kembalikan ke worship leader.